kenyataannya ada kecenderungan anak muda ingin segera berbisnis agar bisa mencapai kebebasan finansial atau financial freedom under 30. Bagaimana pendapat Anda? Jadi ternyata ini adalah sisi lain ya, tidak hanya before 30, buku before 30, tapi ada orang-orang atau sekarang juga jargon-jargon di luar sana menyatakan bahwa kita harus bisa punya financial freedom di bawah umur 30 tahun. Nah, mungkinkah itu bisa terjadi atau tercapai dengan cara yang benar? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu menurut Google, apa itu kebebasan finansial? Kebebasan finansial adalah merupakan satu kondisi pada saat di mana seseorang memiliki pendapatan yang dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya tanpa perlu aktif bekerja lagi. Seakan-akan kedengarannya indah gitu ya, mencapai satu titik di mana semua kebutuhan hidup tercukupi tanpa perlu aktif bekerja lagi. Kita harus lihat sebenarnya backgroundnya seperti apa. Dengan adanya sekarang perkembangan digital dan milenial dan sebagainya, gitu, kita ini sebenarnya rata-rata dituntut untuk punya mentalitas yang instan. Gimana caranya cepat untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan katanya ada istilah kerja tipes gitu ya. Nah, seperti itu, maka orang-orang berlomba-lomba untuk memikirkan gimana caranya supaya lepas dari kekangan pekerjaan atau tuntutan pekerjaan. Nah, di sini kita lihat sebenarnya apa kata Alkitab. Di Alkitab mengatakan sebenarnya tidak ada istilah untuk pensiun. Kenapa? Karena kita bisa melihat gitu ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan kita juga bekerja sampai sekarang. Kita bisa beristirahat pada waktu hari Sabat atau sekarang pada waktu hari Minggu. Tetapi di luar itu kita juga harus bekerja karena Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang tidak pensiun sampai sekarang, masih bekerja sampai sekarang, dan Tuhan yang menyuruh kita untuk bekerja. Di Alkitab juga ada beberapa misalnya aturan untuk orang-orang Lewi. Ada beberapa yang sampai umur tertentu dibebas tugaskan, tetapi secara fungsi itu tetap bekerja gitu ya. Jadi kita tidak berpikir bahwa ini sekarang sampai umur sekian lalu bisa pensiun atau bisa enak-enakan begitu. Karena kita juga bisa lihat Abraham, Ishak, Yakub gitu ya. Itu juga sampai masa tuanya juga masih bekerja. Buktinya Yakub gitu ya, setelah ada kelaparan 7 tahun kelaparan, Yakub masih berusaha untuk mencari cara gimana caranya supaya tidak kelaparan dan mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk mencari bahan gandum dan sebagainya gitu. Raja Daud, Raja Salomo pun sampai tua juga tetap bekerja, tetap produktif, padahal mereka juga punya harta yang berlimpah-limpah gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa berpikir umur kira-kira 20-30 tahun, umur 20-30 tahunan gitu. Yang kami sebenarnya ingin sarankan adalah carilah ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Carilah teman, carilah network sebanyak-banyaknya. Belajar gitu ya di luar sana. Jika kita ini sebenarnya dibombardir dengan influencer yang mengatakan atau motivator yang menuntut pencapaian kebebasan finansial di bawah 30 tahun, itu ada seorang profesor yang sempat berkata bahwa itu jargon financial freedom itu sebenarnya adalah istilah yang dipakai oleh para motivator atau influencer atau konsultan sebenarnya untuk supaya barang dagangan mereka ini laku gitu. Jadi sebenarnya secara fakta apakah mungkin terjadi? Ya bisa jadi mungkin terjadi, di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Tetapi kita harus ingat juga Tuhan ingin kita setia dalam proses, setia dalam perkara yang kecil dulu, dan di situ nanti Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Jadi di sini kita sebenarnya juga bisa lihat konglomerat pun misalnya, mereka pun sampai tua, mereka juga bekerja, mereka tidak show off gitu ya. Ada beberapa yang memakai jet pribadi dan sebagainya, tetapi itu memang mereka perlu. Kenapa? Karena dalam satu hari mereka harus berkunjung ke beberapa negara sekaligus, dan itu tidak dimungkinkan lewat pesawat-pesawat yang komersial biasanya gitu. Dan mereka pun tetap bekerja sampai tua begitu. Jadi misalnya juga artis-artis yang terkenal, harta mereka juga banyak, tetapi mereka juga tetap bekerja keras, mereka bikin konten, mereka tetap menjadi MC, tetap mereka menjadi apa gitu ya dan sebagainya. Jadi kita ini sebenarnya juga bisa lihat bahwa apakah ini hanya sekedar istilah, hanya sekedar jargon, atau sebenarnya ini istilah yang sesungguhnya. Saya ingin menutup ini dengan satu kesimpulan. Jadi tujuan kita hidup itu sebenarnya bukan untuk pensiun. Tujuan kita utama hidup itu sebenarnya bukan untuk financial freedom, bukan untuk setelah semuanya tercapai lalu kita
beristirahat. Kenapa? Karena kita juga ingat Tuhan Yesus mengingatkan kita, ada orang kaya yang bodoh yang mencapai segala sesuatunya loh, berkata, hai jiwaku beristirahatlah. Dan di situ Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, hari ini, malam ini juga aku cabut nyawamu daripadamu. Apa gunanya seperti itu? Tujuan utama kita tidak hanya atau tidak untuk pensiun, saya ralat ya, tidak untuk pensiun, tidak untuk financial freedom, tapi tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan visi Tuhan dalam hidup kita. Itu tujuan utama dan tujuan yang paling mulia.